Sejarah gulat penuh dengan catchphrase ikonik dari "If you smell what the rock is cooking" sampai "Rest in peace". Catchphrase yang bagus bisa bikin seorang superstar jadi lebih besar dari sekedar pegulat biasa. Ini salah satu cara supaya pegulat, terutama yang babyface, bisa lebih nyambung sama penonton. Kasih mereka sesuatu yang seru buat diteriakin bareng. Bikin mereka merasa jadi bagian dari pertunjukan. Beberapa catchphrase terbaik justru yang paling simpel. Satu kata aja bisa mengubah seluruh promo. Lihat aja Stone Cold Steve Austin. Waktu dia pertama kali bikin "What?" malah saat jadi heel. Tapi lebih dari 2 dekade kemudian, fans masih aja pakai itu buat ngeganggu heel atau bahkan babyface yang lagi promo. Kadang-kadang emang nyebelin sih. Sekarang, Elenat punya, respon yang gampang dan bikin tiap kata-katanya makin hype. Tapi ada satu catchphrase yang benar-benar mendominasi WWE dalam setahun terakhir. Dan itu adalah "Yeet" dari Jey Uso. Sama seperti karir solo Jey yang sekarang makin bersinar, termasuk kemenangannya di Royal Rumble, kata ini juga masih tergolong baru dalam repertoarnya. Tapi dari mana asalnya dan apa artinya, yuk kita kupas tuntas. Sebelum kita, apa sih arti "yeet"? Beda dengan "what" atau "yeah" yang punya makna jelas di gulat, "yeet" agak lebih rumit. Kata ini punya 2 arti berbeda dan gak ada yang langsung nyambung ke kenapa Jey Uso sering pakai itu. Menurut kamus Merriam-Webster, definisi pertama dari "yeet" itu, yeet adalah kata slang yang berarti melempar sesuatu, terutama untuk menunjukkan kekuatan dan ketidakpedulian terhadap benda yang dilempar. Kalau kamu khawatir benda itu bakal rusak, berarti kamu nggak nge-yeet sesuatu. Jadi, Jey Uso sering ngelempar sesuatu? Kayaknya nggak gitu juga. Kalau ini Braun Strowman yang ngejungkir balik mobil atau Brock Lesnar yang suka ngelempar orang di ring, mungkin masuk akal. Tapi definisi ini kayaknya nggak cocok sama gaya Jey. Ternyata, yeet punya definisi kedua, yaitu yeet juga bisa digunakan sebagai interjeksi, paling sering untuk mengekspresikan kegembiraan atau antusiasme. Nah, ini baru masuk akal. Bahkan setelah Jey Uso menang Royal Rumble, Merriam-Webster sendiri sempat nge-tweet definisi ini. Yeet, interjection, digunakan untuk mengungkapkan keterkejutan, persetujuan, atau antusiasme yang bersemangat. Cara Jey pakai yeet itu buat membangun energi, bikin hype, dan ngajak penonton lebih aktif. Ini kayak tanda seru versi verbal yang bikin promo dan intensnya terasa lebih hidup. Terus, gimana kok bisa Jey Uso mulai pakai yeet di WWE? Jey Uso sebenarnya nggak selalu teriak yeet tiap minggu di Raw dan SmackDown, tapi menurut dia sendiri, dia dan keluarganya sudah pakai kata ini sejak lama. Setelah menang Royal Rumble, Jey ngobrol di acara Nightcap dan jelasin asal-usul catchphrase ini. Kalau kamu perhatiin baik-baik, dari dulu aku, saudara-saudaraku, Roman, kita udah sering ngomong gitu. Kalau kamu lihat promo lama atau apapun, kamu bakal dengar. Ini juga slang dari West Coast. Udah ada jauh sebelum yeet jadi meme. Aku lebih tua dari anak-anak kecil yang sekarang mikir ini cuma meme dan catchphrase buat nge-yeet orang. Padahal ini udah jadi slang sejak lama. Dulu bahkan nggak ada huruf T-nya, cuma Y, kayak ye gitu. Tapi kalau kamu ngomongnya terlalu keras, harus dikontrol. Jadi sebenarnya Jey dan keluarganya udah pakai yeet dari dulu. Tapi kata ini baru benar-benar meledak setelah momen tertentu di WWE. Momen yang benar-benar bikin yeet viral bukan cuma karena Jey sering ngomong itu, tapi karena Cody Rhodes ikutan seru-seruan. Setelah acara Premium Fastlane tahun 2023, di mana Jey dan Cody menang dari Damian Priest dan Finn Balor buat jadi Undisputed WWE Tag Team Champions, mereka hadir di konferensi pers. Di sana, Cody Rhodes yang dikenal suka bercanda tiba-tiba ikut-ikutan ngomong yeet berkali-kali, bikin Jey dan para jurnalis ngakak. Momen ini langsung meledak di media sosial dan bahkan Jey sendiri bilang kalau ini adalah titik balik di mana yeet benar-benar jadi miliknya. Dari situ, catchphrase ini makin besar. Fans mulai teriak yeet di arena. Jey makin sering pakai di promonya dan WWE bahkan bikin kaos bertulis yeet yang langsung laris manis. Tapi, WWE sempat melarang yeet. Semakin populer sesuatu, semakin besar juga masalahnya dan yeet sempat menghadapi kendala hukum. Di bulan Desember tahun 2023, yeet ada di mana-mana di WWE. Jadi signaturnya Jey, muncul di merch, dan jadi bagian penting dari karakternya. Tapi tiba-tiba kata ini hilang. Pada tanggal 4 Desember 2023, WWE mendadak melarang Jey pakai yeet dalam promo, dan bahkan sampai harus ngeblur merch-nya. Alasannya, masalah hak cipta. Menurut laporan, seperti yang terlihat di Raw malam ini, WWE menemukan masalah hak cipta dengan yeet milik Jey Uso. Kata ini dan merch-nya nggak boleh lagi dikaitkan dengan Jey ke depannya. Selama seminggu, kayaknya yeet bakal hilang selamanya. Tapi untungnya, WWE bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan seminggu kemudian, larangan itu dicabut.
Jay kembali meneriakan Yeet seperti biasa dan fans pun tetap mendukungnya. Ada beberapa orang yang bilang Jey Uso terlalu bergantung pada catchphrase ini dan tanpa itu, karakternya mungkin nggak sekuat sekarang. Tapi mau kalian suka atau nggak bisa dipungkiri kalau Yeet punya peran besar dalam kesuksesannya sebagai pegulat solo. Catchphrase ini bikin dia makin dekat sama penonton, membantu membentuk karakternya setelah keluar dari Bloodline, dan yang paling penting, emang seru aja buat diteriakin. Sekarang, Jey Uso lagi bersiap buat WrestleMania 41 dan punya kesempatan buat bikin sejarah. Apakah Yeet bakal membawanya sampai ke gelar juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang pasti, saat Jey Uso berdiri di depan puluhan ribu penonton, bakal ada satu kata yang bergema di seluruh arena. Yeet. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were